Ke situ dulu. Ya. Yang keempat itu dibahas tentang adanya beberapa uang lagi yang disebut di kasino sekian ratus miliar. Kalau itu diasumsikan berarti kan diasumsikan ngambilnya dari APBD kan? Bukan, kalau dia punya uang sendiri kan malah bukan korupsi. Ya. Berarti kan diasumsikan dari APBD. Nah, sebagai anggota, sebagai orang yang pernah duduk di DPR, itu kan APBD ini kan produk politik karena itu namanya undang-undang. Ya. Dia konstitusi tingkat rendah lah, Ya. perda gitu ya. Dia sebagai berstatus sebagai perda, artinya produk undang-undang itu produk legislasi. Yang kemudian di akhirnya itu kan ada laporan pertanggungjawaban dan disahkan juga oleh secara politik kan begitu. Nah, secara audit itu perannya BPK kan. Nah, kenapa KPK tidak ambil itu buku-buku selama 8 tahun atau 9 tahun yang ada di DPRP sama buku pemeriksaannya BPK selama yang sudah ini terjadi sebagai bahan. Karena katanya kan ambil uang dari korupsi, berarti kan ambil dari sini kan gitu. Nah. Ini yang sedikit rancu. Ini yang jadi pertanyaan besar ke orang Papua dan menjadi rahasia umum juga untuk kami seluruh rakyat Papua yang ada di Papua. Karena di dalam pembahasan penetapan anggaran di DPR setiap 1 tahun anggaran, itu kan ditetapkan alokasi dananya berapa sesuai dengan nomenklatur masing-masing, dengan berbagai leading sektor yang terkait, dialokasikan sekian di sektor lingkungan hidup, sekian di misalnya pariwisata, sekian di pendidikan, sekian di ini dikelola oleh SKPD. Disesuaikan dengan peruntungannya, budget yang sudah disiapkan. Jadi di situ tidak ada ruang untuk orang serta-merta ambil, karena ketika ambil dari uang ini berarti otomatis pendidikan tidak akan jalan, kesehatan tidak jalan, baik itu gaji rutin pegawai, belanja rutin pegawai, gaji dan segala macam, tapi juga program-program yang sudah direncanakan dalam belanja anggaran tahun ini. Jadi di situ tidak ada ruang untuk ambil. Kalaupun ambil dan tidak, itu nanti akan dibuktikan dalam pertanggungjawaban akhir dalam sidang pertanggungjawaban gubernur atau bupati. Dilaporkan bahwa ini dana sekian disetujui dialokasikan. Kenapa program ini tidak jalan? Dananya kemana? Apakah akan dapat opini WTP atau segala macam, kan akan dilihat situ. Nanti dalam pembahasan penetapan anggaran, baik kalau di DPR RI, kementerian mana yang hari ini alokasikan dana misalnya sekian triliun untuk dinas Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, tetapi dana itu tidak bisa terserap dan tidak bisa dilaksanakan, lalu tiba-tiba ada kekurangan, itu kan biasa dibintang. Tidak bisa dikasih turun, kasih naik tambah lagi, karena keberhasilan penyerapan anggaran sesuai dengan budget yang sudah disiapkan dari awal itu sudah terserap habis. Jadi hari ini kementerian minta kasih naik lagi akan tambah, tapi kalau tidak ada kan itu menjadi pertanyaan dan itu menjadi pembahasan, dan malah dikasih turun. Artinya kan logikanya kalau sampai ada ratusan miliar itu kan diambilnya dari APBD yang tahun kapan, atau yang pos mana, kan begitu. Tapi itu kan kita belum bicara ke situ karena penyelidikan belum jalan. Bagaimana orang kita mau tahu kalau anggaran itu Lukas yang dituduh sebagai melakukan itu kan belum pada proses pemeriksaan, penyidikan, anggaran mana yang dipakai segala macam, ini kan belum masuk ke itu kan. Ini kan orang sudah belum periksa. Asas dalam hukum itu kan asas praduga tak bersalah. Yang masyarakat pahami dalam soal penyidikan kan KPK ini kan sebetulnya sama dengan penyidik polisi, cuma dalam reformasi itu harus agak ada dibobotkan lah begitu. Sebetulnya sama fungsinya, kaidah-kaidah penyelidikannya juga sama. Yang dikenal kan penyelidikan dulu, sama dengan wartawan, kita himpun data, investigasi dulu. Nah, kemudian bedanya kalau wartawan kan ditulis. Nah, kalau dorang kan dijadikan berita acara kan, aja penyelidikan baru penyidikan. Kenapa barang-barang itu tidak menjadi penyelidikan? Bahannya ada, pikul itu buku-buku itu, gitu. Jadi, supaya ini yang
Ada apa? Karena unsur-unsur pro justisia dari aspek hukum dalam orang yang disangkakan sebagai korupsi atau melakukan tindakan korupsi, itu kan berarti harus melalui proses pemeriksaan dulu, baru ditetapkan jadi ini. Kemudian dibikin BAP segala macam, pemeriksa ini, berita acara pemeriksaan. Terus kemudian itu mengarah kemana kan nanti ketahuan situ. Ini ada seperti melompat ya? Ya, ini kan tidak melalui proses ini. Tiba-tiba langsung ada apa, Lukas ditetapkan tersangka, terus langsung dituduh kau main kasino, kau mau ini uang gubernur pakai ini sekian miliar. Dari mana tahu ini uang itu? Baru sumbernya dari mana? Hoak. Nah, itu kan bisa saja berita hoax itu. Terus mantan Dewan, isu yang selalu dihembuskan itu kan persoalan otsus. Kan kita sebetulnya ya banyak anak-anak sekolah, kemudian pembangunan meningkat karena dalam pendapatan itu juga ada masuk dana otsus. Ya. Cuma karena latar belakang otsus ini kan sebetulnya politis, sehingga di realitas tidak bisa dibedakan. Ini ini batu mana yang otsus, semen mana yang otonomi biasa gitu. Sehingga ketika menjadi satu isu bahwa masyarakat tidak terasa karena memang pembangunannya jadi pembangunan umum kan, masuk ke pendapatan dibelanjakan. Tidak ada perilaku khusus di sini. Mungkin barangkali ada dana otsus itu untuk suprastruktur saja, untuk mengurus manusia saja supaya tidak usah dicampur ke dalam itu. Supaya dia punya jejak jelas dirasakan oleh OAP. Ya kalau mau ikuti prosedur itu, saya selama DPR 5 tahun DPR RI, saya lihat dana yang undang-undang otonomi khusus pertama, pencairan dana itu jumlahnya jelas, berapa yang dicairkan ke Papua, tetapi tidak utuh seluruhnya untuk masuk ke kas daerah Papua untuk dikelola, tapi ada lari juga ke kementerian. Kementerian yang dikelola langsung dari kementerian dari Jakarta yang ada kantornya di Papua dan segala macam. Lalu jumlahnya segala macam itu tidak secara seperti yang kemarin Mahfud singgung bahwa ada 1.007 triliun. Itu saya baru kaget. Bingung. Saya kaget karena saya pernah jadi sama saya waktu saya DPR itu juga ya Mahfud MD masih ada bagian dari DPR juga, dia tahu itu. Dia tahu ya. Ya, kita rapat evaluasi otsus segala macam, dana tidak signifikan itu diturunkan ke Papua dengan peruntukan untuk apa tidak ada. Yang kirim bilang nanti kita kasih sekian di bahasanya begitu, tetapi realisasi di dalam pencairan dana atau kirim ke Papua itu kan tidak seutuhnya. Masih banyak juga lari ke kementerian dan itu pun tidak dilakukan, kembali ke Jakarta dengan sistem penggunaan. Misalnya ada proyek-proyek pembangunan jalan Trans Papua segala macam, ini kan terus, dilakukan oleh pusat. Ya, itu semua dilakukan karena yang memenuhi standar, tidak ada pengusaha asli Papua yang memenuhi standar nasional untuk bisa kerja anggaran ini. Itu kan selama ini bahasa yang dipakai. Nah itu satu. Yang kedua, alasan keamanan itu bupati salah satu daerah, misalnya Puncak Jaya, Duga, atau Wamena, atau Puncak Papua, dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang dianggap daerah konflik. Itu kan untuk demi keamanan kan, uang itu sebagian besar juga lari ke situ. Tapi itu uang dari otonomi khusus atau uang, itu juga belum bisa dilihat. Karena kondisi Papua ini selalu diciptakan untuk siapa dapat berapa, siapa dapat apa. Dari berbagai bagian. Jadi untuk bagaimana menggratiskan pendidikan anak-anak sekolah dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi mau gratis, tidak bisa gratis. Berobat jumlah penduduk orang Papua yang sedikit mau berobat gratis juga tidak bisa jadi. Ya, jadi di samping biaya politik mahal, ya, kita adat di Papua juga kan masyarakat ketemu di jalan itu kan proposal. Ya. Sehingga beda dengan menjadi kepala daerah di kabupaten lain di luar Papua. Artinya jadi kepala daerah di Papua itu ujung tombak, ujung tombok, terakhirnya ujung tembak.
ini benar karena dengar secara psikologis tadi dari awal kita singgung soal kepemimpinan Lukas NMB tidak sekedar sebagai seorang birokrat murni yang hanya jadi gubernur toh atau bupati toh dan dia akan jalankan administrasi tadi, tetapi dia harus kendalikan seluruh kebutuhan tuntutan yang ada terjadi di dalam tuntutan adat, dalam keamanan, dalam berbagai aspek. Masyarakat datang, dia sebagai seorang kepala suku, lepas dari dia bupati, lepas dari dia gubernur kan sisi lain dia pegang sebagai orang besar, kepala suku, seorang big man yang harus kasih makan rakyat juga. Jadi di sini itu dia lakukan untuk mengamankan supaya tidak ada konflik, mengamankan supaya tidak ada yang ini. Tapi pembangunan ini bisa jalan. Jadi sebenarnya orang-orang model yang bupati di daerah Papua, jadi gubernur ini sebenarnya harus dapat penghargaan yang luar biasa karena mereka situasi politik Papua ini kan bukan hari ini. Politik Papua ini kan selalu ada masalah dengan Jakarta. Kita tidak bisa sembunyikan bagian ini. Jadi itu tapi ada orang yang jadi bupati, ada orang yang jadi wali kota atau gubernur kemudian kendalikan situasi Papua ini demi NKRI jaga baik dan tidak pernah ada chaos yang berlebihan. Berarti ini kan satu hal yang memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Lepas dari ada kurang. Terus selama ini misalnya pemerintah, keseriusan pemerintah pusat sejauh mana? Ketika ada undang-undang otsus pertama, mau dibuat perdasus segala macam. Ada beberapa usulan draft yang dikirim oleh DPR maupun Gubernur Papua untuk. Jadi kan begini, Pak Mantan Dewan, seolah-olah setiap institusi di negara kita itu berebut untuk ingin belanja kan, supaya dari belanja itu dia dapat komisi, sehingga ditarik uang ini di departemen ini di sini. Setiap institusi ataupun mungkin dinas atau apa selalu menginginkan saya punya belanja banyak kan begitu. Nah, sehingga kadang-kadang ini berpengaruh juga dengan ya harus ngutang supaya saya yang belanja, nanti yang bayar kan rakyat juga lewat pajak, lewat kenaikan BBM. Nah, ini seperti kemudian terjadi apa yang hari ini masyarakat ada masalah itu ya pasti tidur tidak enak kan. Pasti tidur tidak enak, kemudian masyarakat juga yang tadinya mau berkebun juga jaga-jaga di situ karena tadi itu pandangan adat terhadap kondisi sakitnya Pak Lukas ini, artinya dia tidak bisa ikut WIM gitu. WIM itu ya perang dalam tanda kutip dalam menyelesaikan persoalan hukum kan gitu. Nah, sehingga ada satu pertanyaan di mana bagaimana iklim para pemilik partai di pusat ini, mereka yang menerima menyedot dana dari mulai uang-uang perahu koalisi, kemudian juga mereka sudah berebut kementerian, mereka juga berebut kepala daerah, kemudian mereka berebut alat-alat negara. Perebutan-perebutan ini menjadi satu kegaduhan, di mana siapa yang bisa apa namanya, misalkan kasus Sambo saja sudah kita berjalan 3 bulan sekarang untuk satu kasus. Ini ada apa? Persoalannya yang paling utama itu dari awal saya sampaikan bahwa kalau Jakarta serius, pemerintah pusat serius mau membersihkan masalah hukum dan segala macam, tidak usah lebar sampai ke Papua. Selesaikan dulu yang ada terjadi di dalam ibu kota negara. Verdi Sambo masalahnya belum tuntas. Kenapa belum tuntas? Oh, berarti ada indikasi bahwa keterlibatan berbagai pihak yang ada menjalankan kekuasaan di pemerintahan ini. Jadi ini segera ditutup, diatur skenarionya supaya Papua jadi bemper, Papua jadi apa untuk bisa arahkan seluruh kekuatan pikiran itu seolah-olah Papua yang lebih penting. Lalu sekarang kalau Papua dia uang 1 miliar jadi persoalan utama untuk menggiring gubernur. Lalu selama ini
Uang yang habis dari Verdi Sambo dengan judi online terus segala macam, pembunuhan orang secara berencana, sistematis, terus struktur taruh di mana? Terus ada pembunuhan, mutilasi dan penembakan dan mutilasi di Timika taruh di mana? Kenapa Jakarta tidak pernah Pak Presiden 10 kali ke 20 kali atau 14 kali ke Papua, kenapa tidak lihat masalah pembunuhan di Paniai yang belum selesai sampai hari ini? Kenapa belum bicara soal di depan mata dia kemarin masyarakat ditembak 4 orang mati, dimutilasi lagi? Kenapa tidak bicara tiba-tiba masalah baru? Ini Lukas dalam kondisi yang sakit, lalu dipaksakan untuk harus dia menghadap KPK. Untuk apa? Baru apakah Lukas hari ini sengaja buat alasan sakit atau Lukas ini riwayat sakitnya dari sejak kapan itu ada ini saksi dan keterangan yang bisa diambil rumah sakit Singapura ada. Di sini ada semua dokter. Kaitannya ini dengan pemilu dan Pilpres 2024 apa? Ya, saya kira karena kan kita kalau Pak Lukas saja nanti sembuh, itu kan bisa digadang-gadang juga dia wapres dengan Anies kan? Ya, jadi kekhawatiran ada indikasi ada kekhawatiran dari partai tertentu, orang-orang tertentu yang punya kepentingan politik dalam pemilu yang semakin dekat, sehingga untuk Papua jumlahnya tidak banyak, Papua hanya 4.000 sampai 5.000, tapi Papua itu penentu dalam pemilu nasional di negara ini selama ini. Jadi jangan-jangan ini targetnya untuk bagaimana kekuasaan merebut kursi di gubernur di Papua dan untuk pemilu ke depan untuk tingkat nasional dan di daerah. Tetapi seolah-olah Lukas ada korupsi uang sekian ini, jadi harus ini ya dipotong. Ini yang harus transparan oleh. Ada enggak satu indikasi bahwa ini kan Pak Lukas itu 1 tahun lagi kan? Ya. September tahun depan kan sudah berakhir. Ya. Ada enggak indikasi bahwa mereka udah nggak sabar itu mau rebut yang 1 tahun ini? Itu sudah jelas. Itu anak kecil saya sudah tahu. Apalagi kita yang politisi sudah merajalela, melalang buana dalam berbagai perpolitikan nasional dari tahun ke tahun, kita sudah tahu bahwa ini kalau pemilu secara murni setelah Lukas sesuai dengan tugas yang dikasih kewenangan undang-undang sesuai dengan undang-undang masa jabatan kerja Pak Lukas itu sampai sekian berakhir di September tahun depan, itu nanti semua orang kandidat yang akan bertarung di tingkat pemilihan gubernur sampai dengan DPR ini akan kewalahan mulai dari nol sama-sama. Jadi ini ada yang mau ingin cepat, ada yang mau duluan potong pele jalan. Tidak sabar ya? Ya tidak sabar dan mau ambil alih duluan, seolah-olah dia sudah duluan tiba di sini dan atur kekuatan supaya dia bisa menangkan. Anggaplah saja dia sudah kuasa Dok 2, dia sudah ini, jadi dia tidak pendatang baru, tapi dia sudah punya posisi, jadi dia tinggal bagaimana menjalankan sisa-sisa apa yang ada, uang yang ada untuk pembangunan di ini, itu yang mau dikejar. Jadi tidak mau berjuang dari nol, karena ini pemilu ini kan sistem hari ini pemilu terbuka dan itu bertarung siapa yang punya kemampuan untuk bisa melobi partai dengan tadi biaya mahal yang tinggi, kemudian siapa yang bisa meyakinkan rakyat, itu berat. Tapi kan kemarin sudah dibagi, nanti tahun depan kan sudah tidak sebesar yang tahun sebelumnya karena dibagi yang tadinya 1 provinsi sekarang jadi 4. Berarti itu belum. Kalau saja misalkan 14T ya, itu kan kalau dibagi 4 ya berarti ya mungkin sisa 3,5. Ya, itu tidak terlalu. Yang pemekaran daerah otonom baru yang itu belum secara aturan undang-undang dan ini belum situ. Papua yang induk ini, yang Papua ini sekarang menjadi barometer untuk pemilu ke depan. Jadi orang target itu di sini karena di sini segalanya sudah ada, infrastrukturnya segala macam semua sudah terbangun. Nggak belajar ini tidak mulai dari nol sama sekali. Jadi orang kejar yang ada, yang orang tidak mau susah-susah yang baru, yang orang harus mulai dari start dari nol. Ya itu ini juga menjadi keinginan dari orang-orang yang sedang berusaha untuk kasih jebak Pak Lukas ini.
pertanyaan terakhir Pak mantan DPR RI kita ini. Selama 5 tahun di DPR RI, otomatis kan menyimak Ya. bagaimana tabiat atau perilaku daripada panggung papan atas, politisi, birokrasi yang ada di Indonesia kan merasakan 5 tahun ini. Dalam kaitannya dengan apakah mereka masih punya hati dengan tujuan utama yang bangsa ini di dalam falsafahnya Pancasila. Saya lihat selama saya 5 tahun di DPR, ini untuk berangkat dari pendiri negara ini untuk tujuan sesuai dengan falsafah Pancasila untuk menjalankan pemerintahan yang diharapkan dari pendiri negara itu Panding Padar itu dia sudah tidak jalan. Belok jauh. Oh, jauh, karena masing-masing bawa warna merah, biru, hijau, kiri kanan. Jadi kepentingan yang masuk, golongan masuk, kepentingan partai masuk, kepentingan agama masuk. Jadi yang mana? Ada yang ultranasional, ada yang nasional. Jadi ini warna semua campur. Jadi tidak ada orang yang taruh pada prem awal yang diletakkan oleh Panding Padar dari pendiri negara ini. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau selama ini tidak kembali direfleksi kembali oleh penyelenggara negara atau tokoh-tokoh nasional yang hari ini ada, kurangi ego pribadi, kurangi ego kelompok, kurangi ego dari segala macam warna yang saya tadi sampaikan, ada hijau, ada ultra nasional, ada nasional dan segala macam ini. Ini kasih artinya dulu. Kita anak-anak ini sudah main takaruan begitu. Ya, jadi ini tidak ada. Semua yang nilai yang diharapkan dari awal itu sudah tidak jalan. Ini masing-masing siapa yang naik berkuasa diatur dia punya. Siapa yang naik ambil alih hari ini presiden, dia atur dia punya mau. Saya dapat berapa? Ya, saya dapat. Pokoknya orang berlomba-lomba kumpul segala kebutuhan apa yang dia mau. Jadi manusia angka. Ya, manusia angka. Jadi tidak ada nurani berangkat dari beban visi misi negara ini, tujuan rakyat mau seperti apa, mau tinggal kandas di sini atau mau tinggal landas, itu belum ke situ. Itu tidak sinkronkan untuk tujuan awal negara adil dan makmur dan segala macam, tinggal landas itu jadi tinggal kandas terus sampai hari ini. Berganti presiden, berganti menteri, tetap begitu karena satu orang datang dia bikin dia punya. Jadi undang-undang itu dalam penyusunan undang-undang di setiap presiden dan setiap DPR, pemilihan DPR, itu undang-undang yang ada itu tidak menjadi acuan referensi awal bagaimana yang sudah diselesaikan, bagian mana yang masih kurang, yang harus kembali ditingkatkan, tidak. Tapi begitu menteri baru masuk, DPR baru masuk, bikin undang-undang baru sesuai dengan dia mau. Beli? Ya, dia punya itu. Dia harus beli. Harus ada transaksi dengan dia itu yang terjadi sehingga sampai kapanpun setiap undang-undang ada uang harus beli. Ya, mereka harus bikin undang-undang baru sesuai dengan dia punya mau. Termasuk yang kemarin penambahan otsus juga. Ya, itu yang terjadi sehingga sampai kapanpun negara ini tidak akan jadi makmur. Buktinya kan kita masih lihat di mana-mana. Guys, apa manusia angka? Anak-anak generasi Indonesia hari ini sudah terjebak di dalam manusia angka. Sedangkan moyangnya pendiri bangsa dahulu adalah melandaskan satu falsafah yang sangat agung, yaitu falsafah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima, yang itu sekarang menjadi amat mahal. Termasuk di dalam Pak Lukas yang sakit dipaksa untuk keluar dari rumahnya. Terima kasih Pak Dewan.